Assalamualaikum, Sampurasun Tatanes. Jumpa lagi bersama kami Tatanen TV dan kita akan mereview salah satu tanaman CMK. Tingginya itu sampai hampir 2 meteran tanpa tumpang sari, dan penanaman itu satu baris, satu lubang itu 2 pohon. Jaraknya antara 50 cm sama 50 cm. Dan ini sangat bagus karena di pucuk pun tidak terkena serangan trip, walaupun ini di musim kemarau. Penanaman cabenya sangat rimbun sekali. Dan kita akan lanjut wawancara bersama sang pemiliknya. Jangan lupa pantengin terus di channel kita, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Dan kita akan bertanya-tanya tentang pengurusannya, perawatannya, sampai penanaman satu lubang itu 3 pohon sampai selebat ini. Ini pun dirawat gitu kan sampai ke atas. Assalamualaikum, Sampurasun Tatanes. Nah, kita sudah bersama dengan pemilik cabai CMK-nya. Boleh perkenalkan diri, namanya? Baik, saya Acep Kurniawan, petani milenial dari Lembang, desa kecil tapi cukup nyaman untuk ditinggali. Mantap. Kalau boleh tahu gitu ya, Iya. saya kan sering lewat di sini gitu kan. Iya. Beberapa kali lewat-lewat, ternyata Iya. saya penasaran gitu kan, sangat penasaran sama pengurusan cabai CMK-nya yang di tempatnya di ruangan yang agak teduh. Kamu emang tunanam kahilma, terus kedua musim kemarau. Iya. Tapi ini cabai bisa sampai 2 meter, kadang 2,5 meter lebih gitu kan. Iya. Nah, terus diperhatikan nggak ada busuk batang gitu kan, nggak ada kena trip gitu kan. Nah, boleh nggak kita berbagi pengalaman untuk penanaman cabai CMK-nya gitu? Boleh. Jadi gini ya awal mulanya. Tadinya gak niat saya mau tanam CMK. Tapi karena melihat situasi musim, karena mau menghadapi musim kemarau, tanam cabai aja yang punya batang. Kalau nyiram air sedikit pasti gak akan terlalu capek lah ngurusnya. Nah, kebetulan saya lihat-lihat ke tempat pembibitan, alhamdulillah ada cabai merah keriting katanya. Tapi gak tahu ini lokalnya lokal apa, sebelumnya gak tahu. Tapi kata orang mah karakteristiknya itu kayak cabai lokal Medan katanya. Jadi tumbuhnya tuh ke atas dulu, untuk buah biasanya agak sedikit terlambat, seperti nggak sama bibit-bibit toko. Ya kalau saya mah perawatan mah, kalau bahasa Sundanya mah kedul. Saya petani kedulnya, jadi kurang rajin. Malahan kesini saja. Saya kalau kesini paling seminggu sekali. Oh, seminggu sekali? Iya, tiap paling nyemprot, panen, nyiramnya cuman kalau kemarau sekarang baru agak-agak sering 2 atau 3 hari. Paling begitu. Tadinya kan ini perawatannya nggak fokus ke cabai. Jadi awalnya tuh kayak tumpang sari, ada lettuce, ada burkol, ada terakhir ini cabai. Terakhir ini Cabai, ya. Jadi teknik kocornya juga awalnya ngikut sama yang lettuce sama burkol. Jadi tiap lettuce sama burkol dikocor, pasti ikut ngocor gitu. Jadi enggak apa ya, istilahnya enggak ngehagal. Oke. Gitu. Berarti untuk penanaman, kalau boleh tahu ini penanaman dari lettuce-nya bareng atau dikasih jeda waktu? Bareng. Oh, bareng. Malahan 1 hari barengan.
plak lettuce langsung plak cabai. Oh, Dan tanggung gitu, tanggung kerja gitu. Jadi sehari pokoknya itu sehari. beres. Cuman penanamannya yang dibedakan berarti lubangnya. Beda-beda lubang. Yang lettuce balak 5, Iya. kalau cabai di tengah aja. Oh, berarti Ya. yang lubang Ya. satu baris berarti. Satu baris, tengah aja. Ini tanah satu lubang, tanam 3, termasuk nekat. Kalau musim hujan ini gak akan kuat. Oke. Perawatan pasti lebih ekstrim lagi. Untung sekarang masuk musim kemarau ada sedikit ringan. Inilah uniknya gitu. Saya penasaran di sini gitu. Cabai udah 2 meter. Itu Iya. saya paling heran 21 lubang Lubang ke sini ditanami 3 batang. 3 batang. Ini kayak rame-rame gitu kan. Satu lubang rame-rame gitu. Tapi kuat sama layu posarium, sama busuk batang gitu kan. Nah, yang kalau untuk busuk batang ini kan bisa kuat gini. Ya. Ini kasih nggak ada, saya perhatiin. Ada di video saya udah keliling gitu kan. Iya. Nggak ada sama sekali yang kena busuk batang tuh. Busuk batang aman, alhamdulillah. Jadi iya sih, emang awal-awal ini terkena cuaca ekstrim seperti pas tanam lettuce, pas awal tanam masih masuk musim musim hujan, penghujan. Tapi hujannya kan kalau air ekstrim. Ya saya paling di fungisida sedikit yang lebih bagus, yang mahal-mahal, seperti Yorpek sama apa itu Dakoni. Iya, awal-awal mah. Kalau sekarang masih di rolling, di Yorpek udah di stop dulu. Sekarang pakainya yang bahan aktif ya, macam itu apa seperti bahan aktif Amistar Top. Oh iya. Ya, kali-kali di rolling, jadi nggak disatuin setiap nyemprot digabung, enggak. Oh. Jadi ngambil yang obat jamur yang ini itu bisa. Gitu. Berarti itu selang-seling untuk pengobatan berapa hari sekali? 1 minggu. Kalau 1 minggu, 1 minggu. satu Jadi, minggu sekali. 1 minggu sekali. Kalau sekarang mah udah mulai dilonggarin jadi 10 hari. Oh, sekarang 10 hari. 10 hari. Iya. Padahal kemarau sekarang tuh daerah Lembang lagi tinggi-tinggi, Lagi pasti tinggi. otomatis kan embun. Nah, itu Ya, yang paling tinggi. Deras. Pokoknya dari jam 7 sampai setengah 8 tuh embunnya ekstrim banget. Nah, itu. Malah dari sini 6 meter jarak gak kelihatan. Iya, iya. Tapi ini aman gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ya itu harus rolling fungi intinya. Jadi rolling fungi itu maksudnya kan ada yang bahan aktifnya ini ke jamur ini mungkin ya. Saya kurang tahu, tapi insinyur lebih tahu. Tapi menurut saya yang petani awam ya gitu, kalau kita terus ditembak dengan satu bahan aktif mungkin bakal kebal gitu. Akan kebal. Kalau di rolling mah ya minimalisir terjadinya kebal itu di rolling. Pemakaiannya itu di HST berapa ya? HST itu tuh dari 0 sampai 60 hari. Oke. 0 sampai 75 hari ya. Langsung di rolling ke Dakonil, terus Platon, Amistar Top. Oh, oke. Berarti 70 HST itu udah di stop untuk Yorpek. Udah stop. Oke. Takut kena daun. Oke. Efek sampingnya kalau terlalu keras Yorpek nanti ke daun Keriting. Iya. Iya. Mengkerut ya. Mengkerut malahan. Karena keras. Ya, kalau musim kemarau mah cocok saja yang biasa-biasa aja ya, kayak tepung 75 WP yang semacam itu. Tapi untuk ini kan tadi Yorpek. Iya. Terus Amistar Top. Untuk takarannya segimana? Takar sesuai anjuran di produk, sesuai aja. Tapi ambilnya yang paling polnya, bukan yang minimnya. Contohnya. Contohnya misalkan 1 liter itu dikasih 1 mili sampai 2,5 mili. Ya. Ambil 2,5 mili. Okay. Kalau mau rentang penyemprotan 1 minggu lebih. Kalau yang mau sering ya ambil yang paling kecilnya, 1 mili berarti ya, gitu. Untuk fungi yang itu kan sistemik ya. Iya. Yorpek, Amistar Top. Tapi kalau untuk fungi yang kontak itu pakainya apa? Kayak yang tepung gitu. Paling saya
Oh, jiplot. Lot sama yang punya yang memiliki kandungan Mangkosep atau yang yang jinnya. ya, Oke. itu Iya. ya emang konsep pernah sekali iya itu ya di rolling Oh, jadi nggak itu Oh. aja gitu Berarti seminggu ini, Ya. seminggu ini gitu kan. Oke. gimana suasana harga cabai kalau Oh. cabai atas kasih yang Yang mewah-mewah kalau kayak sekarang minim ya kasih yang minim Oke. ya harus sesuai dengan pengeluaran ya dan pemasukan Menyesuaikan dengan harga harga berarti. betul bukannya nggak mampu yang mahal tapi takutnya kecolongan Nah, bukannya kita cari untung malah buntu yang penting tanaman mulus. ya penting kan tanaman mulus gimana caranya Itu dari pengobatan, segi pengobatan. Ya. Terus dari segi pengocoran nih gimana? segi pengocoran mah ya itu kan pas tanam lettuce 2 kali pengocoran sampai panen berarti kan 2 kali itu 40 hari lah 40 HST terus lanjut ke tanam burkol tuh umurnya 75 HST kalau nggak salah 3 kali ngocor tuh berarti total teh 40 sama 60 hari begitu ya 40 tambah 60 sudah hampir 80 hari berarti total pengocoran itu cuma 5 kali pengocoran Oh, 5 kali. 5 kali pengocoran ya pupuknya mah ya kasih yang aman seperti kain optika merah yang seperti itu ya kalau pupuk-pupuk misalkan maaf ya subsidi gitu Oke. itu mah cocoknya musim hujan Udah. kalau musim kemarau ya aman-aman aja takutnya akarnya stres Ada residu berarti. iya kayak itu Itu NPK merah sama di mix atau enggak, Pak? di mixnya itu sama CNG Oh, Kalau CNG. nggak salah. Biasa kalau satu drum 200 liter kain O3 merahnya dikasih 2 kantong berarti total 4 kilo ditambah CNG 1 kantong 1 kilo 1 kilo. berarti satu drumnya itu total 5 kilo 200 liter jadi 3.000 lubang satu drum Oh, 3 lubang. ya 3.000 lubang satu drum kalau ini kan udah tunggal Ya. jadi tinggal 1.500an lebih Iya. ya dibanyakin Oh, jadi kan kagok gitu Iya, kan udah bikin satu drum masa gak habis gitu Ya. Untuk pengocorannya itu di lubang tanam langsung atau di lubang sebelahnya? mata saya penggunaan kain seperti itu kan aman ya kalau di lubang langsung insya Allah aman kalau pupuk lain takut saya takutnya resiko Ya. takutnya mengendap di akar nanti cepat keserang layunya gitu takutnya gitu. Untuk NPK atau yang kain putih pakai itu. kain putih di umur 90 ST Oh, 90 HSC. masuk Itu masuk di udah buah-buahan masuk ditambah NKP Oh. masih sama kayak yang awal itu kain putih 2 kantong berarti 4 kilo ditambah NKP 1 kantong total 5 kilo 1 drum udah Itu langsung di pengocoran di lubang tanah. tanah Oh, berarti itu lebih aman gitu. aman itu Oke. kalau menurut saya itu aman soalnya pernah eksperimen jadi si butiran pupuknya itu langsung disimpan di apa itu bini Di lubang. semai Ya. bini yang masih semai Iya. aman Oh, aman. nggak ada malahan tambah hijau gitu Oh, oke. iya Berarti membantu memberikan nutrisi berarti. iya kalau jenis KNO ya Ya. kalau jenis lain saya nggak tahu tapi saya pernah pakai terlalu banyak per dosis lah Ya, istilahnya. oke. Jadi si tanaman itu langsung layu. Langsung kebakar berarti ya. Iya. Oke. Nah gitu saya cari aman aja yang musim kemarau mah ya udah ketahuan. Kalau ini overdosis juga nggak apa-apa. Sangat aman. Sangat aman. Bisa direkomendasikan. Kalau ini sebelumnya kalau Iya. betul. Ini sebelumnya ini pakai kohe atau tidak? Enggak pakai kohe. Enggak pakai kohe. Oh kohe pupuk kandang. Oh, pupuk biasa. kandang gitu. Ayam ya. Ya. Pupuk kandang biasa. Oh, berarti pupuknya ini kan lahan janda gadis.
Gadis ini Oh, gadis. gadis. Oke, berarti ini Masuk gadis. langsung pakai pupuknya pupuk Ayam, ayam. kandang ayam. Oh, habis berapa? 250 untuk luas 90 tumbak. 90 tumbak berarti masuk 80 tumbak. Masuk 250 karung. 250 karung. Ya, Kohenya berarti. Untuk populasi total kalau semua ini 5.500. 5.500. Kalau 3 ya Oke. 3 batang. Iya. 3 batang. Bener itu. Ini salut itu. Nah, ada yang menarik ini satu. Ada yang menarik. Dari penanaman udah 1 lubang ditanam 3 gitu kan. Iya. Ada juga yang 4 gitu kan. Ada yang 4 Iya. sisa Nah, itu ditambahin. Terus udah pakai kohe yang paling anehnya gitu kan. Nah, ini kohe ayam gitu kan. Tapi nggak ada layu fusarium. Aneh ya? Iya. Iya. Ya saya kemarin tuh searching Iya. di sosmed gimana ya cara mengatasi layu fusarium. Oke, ada yang rekomendasi pakai yang namanya Trichoderma. Iya. Itu sejenis bakteri ya. Iya. Saya cari-cari merek apa yang bagus, yang saya lagi ngetren sekarang. Ketemulah Sniper. Oh, Sniper Tricho. Ternyata bisa aplikasikan untuk cabai untuk mengatasi layu fusarium. Iya, alhamdulillah. berarti itu sistemnya Iya. ditabur atau dikocor, Pak? Dikocor. Oh, dikocor. Dikocor sama Dinux sama M21. Oh, di Iya. dikocor berarti. Dikocor, Oh, dikocor berarti enggak didiamkan atau langsung pakai? Langsung pakai. Langsung pakai. Langsung pakai. Pemakaiannya Tricho Sniper itu Iya. berapa kali, maksudnya 1 kilo per drum atau gimana? 1 kilo Takaran. Oh, 1 kilo. Untuk M21-nya M21 1 botol. 1 botol. Langsung pakai langsung. pakai. Oke. Sangat aman. Aman. Oh, Aman. Tidak ada, kan biasanya ada yang apa ya, mengendap. Kalau Tricho Sniper gimana? Tricho Sniper cuma sedikit. Oh, sedikit. Aman lah. Berarti harus disaring dulu lah dikit. Ya, kalau disaring enggak sih enggak perlu. Cuman harus pengocokannya harus ekstra. Oh, oke. Harus lebih ekstra. Kalau mau sambil ngocor otomatis harus berdua. Oke. Saya pengocoran pakai mesin. Oh, iya. Satu yang ngocor, satu yang ngaduk. Oke, biar tidak mengendap di air berarti. Nah, betul. Berarti pakai produk Sniper ya? Iya, produk seni. Berarti ini ya, salah Nah, satu produknya. Betul. Berarti Salah satu- pakainya ini. Iya, betul. Nah, ini pengetesan. Saya uji coba gini gitu. Biasanya kan kalau anak-anak sniper itu nggak pakai kohe gitu. Ini pakai kode. Ini petani yang agak-agak. Malahan saya pas awal udah pakai pupuk dolomit. Oh, enggak. Nah, udah nggak pakai dolomit, nggak tahu ya gini. Terus udah pakai kohe, tanamnya 1 lubang 3, Iya. tapi kuat dari layu fusarium. Oh, ternyata pakai produk Sniper. Ini pemakaiannya berapa kali? Kalau boleh Baru tahu? 1 kali di umur ya kurang lebih 100 kalau akhir-akhir Oh, pas akhir. pas akhir mau panen. Oh, berarti bukan dari awal, Bukan. dari pas terakhir. Iya. Oke. Jadi takutnya kan gini, oh pertumbuhan udah mantep nih. Iya. Tapi kan tantangan petani cabai kan layu. Ya, benar. Mikir saya, oh kalau ini harus pakai apa ya mengatasi layu? Wah, searching di web. Wah, dan seniman pertanian nih, Ya. dilihat produknya. Oh, ada ini. Salah satunya yang direkomendasikan. Ternyata pakai ini. Oke. Pakai produk. Berarti pencegahannya benar. Kalau Iya. untuk pencegahan layu fusarium itu di yang paling Yang paling dominan rawan ya sudah mau panen. ya masa generatif. Masa generatif. Iya. Betul. Kalau di masa vegetatif kan masih kurang. Ya. Tapi kebanyakan masa generatif. Berarti untuk yang lebih ininya di pas generatif. Apalagi kalau dikasih masa kecil ya. Ya, masa kecil mah gampang. Oh, iya. Kalau ada layu cabut. Oh, Ya, kalau saya di awal, kalau udah masih kecil lah gitu. iya, Baru mau cabang. iya. Kalau ada layu cabut. Oh, Aman. enggak. Enggak jadi apa-apa. Cuman kalau udah ada ketahuan diperhatikan terus. Kalau bertambah lagi ya misalkan 3 ini ya. Ada layu 1
cabut aja 2, kalau aman aman. Berarti itu salah satu jadi lajunya berarti bukan soal kusari, bukan, mungkin ada yang lain seperti bakteri-bakteri yang lain ya, jamur atau jamur gitu. Atau kemungkinan tanahnya ada apa gitu, Berarti sangat aman. padahal ini tuh juga bisa diobatin sebenarnya. Iya, Bisa dikocor, bisa Iya. diobatin juga. paling mantap dikocor. Oh, paling mantep dikocor. Paling mantap dikocor, soalnya lebih maksimal ke akar. Oke. Berarti mainnya di akar Di berarti. akar. Oke. Jadi saya dari awal pokoknya mah akar mah harus stabil, jangan sampai stres. Oke. Terutama hindari pupuk yang keras, residu. Intinya mah harus nyaman. Cara awal-awal jangan pengen cepat kasih pupuk apa itu banyak Langsung hajar. langsung Oke. hajar. Salah. Oke. Jadi lihat kondisi. Kalau tanamannya sedikit terlambat gitu, misalkan lihat pucuknya ada kurang trip, obati dulu, jangan dulu di bawah, Oke. obati dulu atasnya. Iya. Kalau udah sembuh atasnya, lanjut lagi ke bawah. Langsung lagi. bawah. Mm-mm. Oke. Jadi gitu, lihat kondisi. Kalau bisa pucuk aman, masih bisa naik, terus di Oh, dikasih. kasih di bawah. Gitu. Nah, ngomong-ngomong untuk trip, Ya. ini mulus gitu kan untuk pucuknya. Untuk pucuknya ini mulus. Nggak ada yang kena keriting gitu. Ini tipsnya apa nih? Tipsnya mah, jadi gini ya, saya yang perhatikan beberapa orang yang tetangga saya yang tanam cabai. Jadi situasi sekarang, kalau penanam cabai di daerah yang sangat panas, itu yang nggak ada kayak gini, itu rawan kena tripnya. Tapi kalau yang ada naungannya gitu, yang teduh, itu lolos rata-rata aman. Berarti nggak tahu, jadi trip enaknya di tempat yang cerah atau gimana nggak tahu. Tapi yang saya amati sekarang, kalau ditanam di bawah pepohonan itu si cabai aman. Oke. Aneh. Padahal insek sama pungut itu sama. Oh, sama. Kalau inseknya ini pakai apa? Inseknya mah bahan aktif abamectin sama apa nih, rolling sama yang gracia itu. Oh, gracia. Oke. Abamectin mah bebas. Iya, mau bebas. Ya, banyak lah. Ya. Oh. Abamectin mah jadi itu buat mengapa berang itu yang kutu-kutu hitam itu, Iya. biar mati dulu. Nah, ada campuran yang sebutnya campuran emas, yaitu abamectin sama apa itu confidor. Oke. Itu istilahnya teh campuran golden apalah gitu. Iya. Kalau di searching di Google Iya, gitu, campuran antara abamectin dan confidor. Oke. Pasti itu terbaik buat trip. Oh, itu yang terbaik. Iya, terbaik. Confidor. Oke. Abamectinnya bebas, mau apa-apa aja. Takaran tetap sesuai dengan prosedur. Oh, Bertabang. siap. Kan kebanyakan petani ada yang lebih dari 1 botol, ada yang Itu kan. Kalau terlalu melebihi, nantinya sesuai malahan ya bukannya mati si hamanya, karena sehat. Oke. Bukan gara-gara trip berarti ya. Bukan. Berarti itu salah yang menerapkan obatnya berarti. Betul. Oke. Betul. Kalau sesuai anjurasa, insya Allah Oke. ya akan nggak terlalu gagal. Tadi apa ada tambahan lain nggak untuk ini biar tidak terserang trip Ya, gitu? stres paling ditambah asam amino, Asam amino. asam pulpa, Iya. ya seperti ambition lah. Oh iya. Jenis itu bisa diaplikasikan, disemprot, bisa Disemprot. dicampur dengan insek dan fungnya aman. Aman itu. Tidak ada yang menjepal, aman. Ya 2 kali aplikasi, 3 kali aplikasi bisa. Oh itu. Yaitu anggap aja anti stresnya itu. Anti stres kalau ya cuaca ekstrim, hujan kepanas, ya kalau kasih asam amino ya, jadi daun aman, nggak menggulung. Iya. Kan biasanya kalau hujan kan ada yang terus gini ke bawah. Iya. Ya, kalau pakai asam pulpat mah aman. Oh sangat aman. Aman.
Berarti itu pakainya Ambition. Oke. Ya, karena 2 kali terus 3 kali aplikasi aman. Oke. Berarti seringnya Ambition berarti. Oh, Ambition. Sian, ya produk lain yang terbaru kemarin itu dari perusahaan Atasi, Oh iya. namanya Pulka. Oh, Pulka. Ya anti stres itu namanya juga. Oh. Sama lah, Zat hampir aktivator. aktivator lah, Ya. itu hampir sama lah seperti itu untuk mengatasi stres. Oke. Oh iya, satu lagi nih. Ya. Untuk kalsium. Ya, Apakah ada pemakaian atau gimana? kalsium belum sekarang, Oh, belum. masih belum masuk. Tapi rencana mah kalau kalsium kan harusnya kan banyak air. Iya. Tapi saya lihat situasi karena di sini lokasi kebunnya kurang jauh dari air. Jadi saya akan ganti sama sejenis CNG, Oh, kalsium CNG. nitrat, Oh, iya. ya, atau tambah karate boron, paling dikocor lagi. Oke. Jadi sambil menyiram sambil ngocor Oke. gitu. Dosis dikurangi untuk satu drumnya. Oh, Biasanya 2 kilo. Kalau sekarang kan banyak air. iya. Jadi kasih 1 kilo. Per dulu. 1 per drum. Oke. Oke. Berarti ini untuk pemakaian kalsiumnya ini bukan pakai kalsium karbonat, tapi Ya. ini pakai kalsium yang nitrat. Nitrat. Ya. Kalau kalsium nitrat itu bisa untuk di spray Spray. di ya pupuk foliar gitu kan. Nah, betul. Tapi kalau kalsium karbonat emang Ya. bisa di-spray, tapi lebih efektifnya ke di akar. ya, harus airnya harus terpenuhi. Oh, Jadi harus ke bawah sama air kan kalsium itu Oke. berat lah. Iya. Nah, begitulah untuk Tatanes. Kita udah ngobrol ya dari penanaman, kita udah ngobrol tentang penanamannya dari tumpang sari, terus tadi ngobrolin tentang lahan gadis, terus Iya. pakai kohenya hampir 250 karung. Iya. Terus untuk penanaman pohon cabenya 1 lubang di 3 gitu kan. Terus untuk pengobatannya tadi pakai Yorpek, pakai Tanem, terus pakai Chlorothanil sama Mancozeb. Itu untuk bahan sistemik dan kontaknya. Nah, untuk inseknya tadi pakainya bahan aktif kayak Demolis, Abasel, atau Besgrimek dan lain-lain. Itu yang penting kandungannya Demolis itu abamectin itu untuk bahan aktifnya, terus dikasih Confidor ya? Ya, Oh, Confidor. Dan untuk pemulihan masa dibantu dengan asam amino kayak dari Ambition, terus atau Pulka dan lain sebagainya. Nah, ini. Dan untuk layu Fusarium ini pakainya produk dari Sniper. Alhamdulillah ini kepake dan sangat aman ya. Sangat aman sekali. Direkomendasikan kalau mau jauh dari layu Fusarium bisa pakai Trico Sniper. Oke, berarti ini Bukan promosi, saya ini yang pakai langsung, saya yang beli langsung. ini uji coba tes Ngetes. Trichoderma Iya. lahan kohe gitu kan. Iya. Kohe ayam Oh, ya, ya. disebutnya tuh belum matang gitu ya. Malahan baru ditimbun 2 hari Ya. langsung ditanam. Oh, 2 hari langsung ditanam. Terus Iya. nggak pakai dolomit. Enggak. Ini uji coba dengan produk Sniper ya Trichoderma. Alhamdulillah tidak ada layu Fusarium satu pun ini. Alhamdulillah aman. Ini benar-benar. Tapi ini yang paling saya pikirkan gimana ini ngobatnya, karena jalannya itu terlalu sempit gitu kan. Jalannya itu terlalu sempit. Harusnya agak lebar gitu kan. Ya. Yang kan tadi itu dari awal saya gak niat pelat tanam cabai tadinya. Kalau lihat situasi mau kemarau, udah Pak tanam yang batang keras aja cabai. Udah. Jadi resikonya ini cabainya jadi keluar. Iya. Padahal udah diikat ini sampai 3 kali. Masih ada yang lewat. Tapi tetap karena ini cabai kalau ini bisa meninggi, bisa lumayan iya masih. Iya. Karena dari pucuknya juga ini masih hidup gitu. Masih hidup. Kalau pucuk masih hidup, Iya. Dan ini ruasnya juga pendek Ruasnya masih gitu. pendek. Iya. Iya. Ini pasti bisa lah lumayan lah.
10 cm 20 cm Paling ini. 20 cm per Iya. rumah keluar cabai 20 cm. Iya. Ya harus antisipasi lagi di karet lagi. Nah, Soalnya cuman ini kalau ngobat ini, waduh ini. pakai jas pokoknya sama Oh, helm. pantes. Pakai jas hujan ternyata. Oke. Nah, mungkin ada saran atau yang mau disampaikan? Mungkin sarannya mah ya kita cuman bisa berikhtiar tapi hasil hanya Allah yang menguasai gitu. Oke. Nah, mungkin ini terima kasih ya, Ya. untuk Pak Aceh. Acep udah mau meluangkan waktu dan udah sharing-sharing. Ya. Jangan kapok Ya. Jangan kapok. Saya justru ya pingin berbagi walaupun sedikit ilmu, tapi kalau ada yang masuk akal boleh dicoba. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nah ini karena gunanya kita itu karena sharing-sharing, karena tiap Iya. petani itu kan beda-beda penemu lah gitu kan. Penemu lah. Iya. Jadi istilahnya petani itu gak ada bisanya kan. Nah, Gak ada yang bisa, gak ada yang mahir. Petani itu terus belajar sambil mengawasi gitu, sambil merhatikan. Jadi tanamannya ini kenapa, cari solusi kan mikir gitu. Jadi kita terus belajar konsultasi sama yang produk-produk dari insek kuningnya gimana, apakah sambil ngetes bisa bertanggung jawab atau gimana gitu kan. Jadi sih kalau petani mah intinya mah harus bisa berkomunikasi dengan banyak orang. oke. Jadi ilmunya itu dapat dari di sini dapat jadi nanti finishingnya kita yang rasakan sendiri. Berarti dari sesama ya. Iya gitu. Oke. Iya. Dalam mencek sudah nama cek cenah. Kena. Itu kan ya. Dipraktekin, bagus. Pakai ini. Kayak gitu. Tapi kita harus selektif juga. Kalau ini udah cocok, terus dulu itu. Oke. Kalau ya sama, kalau ganti-ganti nanti sama aja bohong. Iya. Kita tak akan belajar, nggak akan tahu hasilnya gimana. Kalau gitu mah kita harus selektif. Kalau ini udah cocok, terus aja terus. Berarti itu dilanjutin. Iya. Saya udah pakai cocok triko, aman. Mau terus lanjut aja. Oke. Mau kebun di mana-mana pasti pakai. Pakai. Oke. Karena udah terbukti gitu kan. Iya, udah terbukti. Oh. Aman. Kalau gitu makasih banyak ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini semoga bisa bermanfaat dan semoga Pak Acep sehat-sehat terus. Amin. Dan semoga harga cabai CMK-nya itu cepat naik. Amin. Cepat naik karena harga sekarang tuh lagi down gitu. Terlalu down enggak, Ya. cuman enggak ada lebihnya. Nah, tapi ya alhamdulillah semoga aja ya. Yang penting kan tanaman mulus dulu. Mulus dulu. Masalah pulus itu Ya. masalah rezeki kan. Tuh. Jadi terlihat mulus juga, hati mah udah senang. Iya, apalagi kalau harganya lagi. Oke, makasih banyak untuk Pak Acep. Ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampurasun.